Shalom, salam unggul, belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Bersama saya, Sony Malana. Hari ini kita akan bahas beberapa konsep terkait hukum Kirchhoff tentang arus dan juga tentang tegangan. Mari kita mulai. Yang pertama kita bahas tentang hukum satu Kirchhoff. Dalam hukum satu Kirchhoff menjelaskan bahwa pada suatu titik percabangan, kuat arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Dan ini merupakan pelajaran yang pernah dipelajari di SMP kelas 9. Misalkan ini ya, ada I1, I2, I3 dan I4. Ada percabangan yang warna merah ini Pak kasih tanda dengan percabangannya Pak kasih tanda dengan warna merah. Di situ ada I1 dan I2 yang masuk ke percabangan, sedangkan I3 dan I4 keluar dari percabangan. Nah, menurut hukum Kirchhoff, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar percabangan, sehingga nanti sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, atau I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4. Nah, hukum satu Kirchhoff ini bisa dianalogikan dengan perjalanan. Misalnya di sini ada 5 mobil, kemudian di sini ada percabangan, terus terbagi menjadi 2 mobil dan 3 mobil. Ketika kembali ke jalur utama B, maka jumlahnya tetap menjadi 5. Itu ya prinsip dari hukum Kirchhoff tentang arus. Ini tentang arus ya. Misalkan ada contoh soal seperti ini. Pertanyaannya berapakah nilai dari I ini? Nah, tentunya kita bisa menggunakan hukum satu Kirchhoff, di mana jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Kita lihat anak panah yang masuk. Oh, ada 4 ampere masuk, 2 ampere masuk, 3 ampere keluar, I keluar. Berarti yang masuk 4 dan 2 yaitu 6. Yang keluar baru 3. Berarti supaya pas antara yang masuk dan keluar sama-sama 6, maka I ini pasti 3. Secara logikanya begitu. Atau secara matematisnya kalau penyelesaiannya begini. 4 tambah 2 sama dengan 3 tambah I. 6 kurang 3 sama dengan I sama dengan 3 ampere. Yang berikut terkait dengan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff ini tentang tegangan. Kalau hukum 1 tentang arus, hukum 2 Kirchhoff berbicara tentang tegangan. Bunyinya begini, jumlah aljabar beda potensial mengelilingi suatu lintasan tertutup atau loop dalam suatu rangkaian listrik itu sama dengan 0. Nah, misalkan seperti ini ada suatu rangkaian listrik, ada sebuah rangkaian listrik di mana ada R1, ada R2, ada 2 beda potensial di sini, ada 2 sumber tegangan. Yang pertama adalah epsilon 1. Epsilon itu merupakan lambang dari sumber tegangan. Kalau dulu di SMP kalian terkenal dengan V. Ada yang tulisnya epsilon, ada yang tulisnya V, ada yang tulisnya E kapital. Tapi di sini Pak pakai epsilon. Beberapa buku menggunakan E kapital. Tapi maksudnya sama, itu merujuk kepada GGL kayak gitu. Nah, dalam fisik SMP kita telah pelajari bahwa setiap sumber tegangan itu pasti memiliki hambatan dalam. Makanya di sini ada epsilon 1 R1, epsilon 2 R2, di mana R1 dan R2 yang kecil ini merupakan hambatan dalam dari sumber tegangan tersebut. Nah, di sini dikatakan bahwa jumlah aljabar beda potensial yang mengelilingi satu loop ini. Jadi kalau misalnya satu loop ini kita jumlahkan semua beda potensialnya pasti sama dengan 0. Nah, beda potensial di sini ada 2, ada epsilon, ada I kali R. Kita tahu bahwa I kali R itu adalah tegangan atau beda potensial. Atau sigma epsilonnya atau sigma GGL-nya, sumber tegangannya, ditambah dengan sigma I kali R harus sama dengan 0. Nah, untuk konsep loop ini kita harus mulai memiliki titik pijakan awal dari mana. Itu dulu yang harus kita tentukan. Pijakan awalnya dari mana, baru kita mulai keliling. Nah, kalian lihat yang tanda putus-putus ini, Pak analogikan di sini, Pak misalkan di sini adalah arah putarannya itu searah jarum jam. Ini pemisalan dari Pak. Kalian mau berlawanan juga tidak jadi masalah. Yang penting harus perhatikan dengan teliti tanda-tandanya ketika proses perjalanan itu. Nah, aturannya adalah di sini Pak mulai dari kotak paling bawah. Maksudnya sudut paling bawah, sudut kiri bawah. Pak naik ke atas, kemudian ke kanan, kemudian turun ke bawah, kembali ke kiri, kembali ke posisi semula. Nah, di sini ada aturannya. Setiap kita menemui beda potensial, perhatikan baik-baik. Kutub apa yang paling pertama ditemui? Kutub apa yang paling pertama ditemui? Kalau kutub positif, berarti nilai GGL-nya positif.
Kalau kutub negatif berarti nilai GGL-nya itu negatif. Kemudian ketika ketemu dengan R atau hambatan selalu dikali dengan I. Nah, di sini ini rangkaiannya rangkaian seri. Kenapa rangkaian seri? Karena tidak ada percabangan. Semua arus yang masuk dalam rangkaian ini sama besar. Nah, mari kita mulai. Perjalanannya dimulai dari pojok kiri bawah. Nah, sampai di sini jalan. Sampai di sini akan muncul tanda positif GGL. Maka tandanya akan menjadi positif epsilon 1 atau positif GGL 1. Nah, dalam GGL 1 ini ada hambatan dalam. Maka ditambah dengan I kali R1. I kali R1. Ingat, arus yang mengalir sepanjang rangkaian ini sebesar I. Jadi, ketika Pak jalan dari sini sampai di sini ketemu positif epsilon 1. Karena ada R1 hambatan dalam, berarti I kali R1. Kemudian jalan terus. Ketemu R2, berarti tambah lagi dengan I kali R2. Kemudian jalan terus. Ketemu kutub negatif epsilon 2. Maka epsilon 2-nya bernilai negatif. Maka di sini Pak tulis kurang epsilon 2. Nah, karena epsilon 2 atau GGL yang kedua ini memiliki hambatan dalam R2, maka ditambah dengan I kali R2. Kemudian jalan terus ketemu R1 tambah I kali R1 sampai di titik awal tidak ada lagi, maka jumlahnya sama dengan 0. Kurang lebih bisa dipahami ya. Oke, Pak ulangi lagi ya secara singkat. Start dari sini. Ketemu positif, berarti positif epsilon 1. Ada hambatan dalam R1, berarti tambah I kali R1. Kemudian ketemu lagi R2, berarti I kali R2. Kemudian ketemu lagi negatif kutub negatif dari epsilon 2, berarti kurang epsilon 2. Karena epsilon 2 ada R2, maka dikali dengan I kali R2. Kemudian jalan terus ketemu R1, berarti I kali R1 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kadang-kadang dalam soal juga tidak semua ada hambatan dalam. Biasanya ada juga soal-soal tertentu yang tidak pakai hambatan dalam. Nah, kalau tidak pakai hambatan dalam berarti I kali R1-nya ini dan I kali R2 yang kecil ini tidak perlu lagi. Langsung pada I kali R2 dan I kali R1 yang besar hambatan luarnya. Seperti itu ya. Jadi dijumlahkan harus sama dengan 0. Itu bunyi hukum Kirchhoff yang kedua. Nah, ini misalkan ini ada sebuah rangkaian seperti yang Pak bilang tadi, tidak semua ada hambatan dalam. Nah, untuk contoh ini epsilonnya atau E-nya atau sumber tegangannya tidak memiliki hambatan dalam, hanya hambatan luar yaitu R1 dan R2. Maka kita harus tentukan startnya dari mana. Nah, di sini Pak tentukan itu startnya dari P. Dan ini karena ini rangkaian seri, maka arus yang mengalir ke dalam rangkaian itu sama semua. Kita simbolkan dengan I. Dan arah loopnya Pak saya arahkan dengan arah jarum jam. Arah putaran loopnya ya, lihat tanda panah ini. Mengalir arus sebesar I, kemudian arah putarannya searah dengan jarum jam. Nah, kita start dari titik P. Titik P, sampai sini ketemu R1. Berarti I kali R1. Kemudian jalan lagi ketemu R2, berarti ditambah I kali R2. Kemudian jalan terus sampai di sini ketemu kutub negatif dari E1, berarti kurang E1. Kemudian jalan terus ketemu kutub positif dari E2, berarti tambah E2. Kemudian jalan terus ketemu kutub negatif dari E3, berarti kurang E3. Jalan terus tidak ada lagi, kembali ke titik B. Sehingga nanti persamaannya menjadi I kali R1 tambah I kali R2 kurang E1 tambah E2 kurang E3 itu sama dengan 0. Nah, setelah itu baru kita masukkan angka-angkanya. Karena pasti tujuannya mencari arus. Sehingga angka-angka yang bisa kita masukkan misalnya R dan E kita masukkan. Jadi seperti ini. I kali 3 karena R1-nya 3. Ditambah I kali 6 karena R2-nya 6. Kemudian kurang 24 karena E1-nya 24, kemudian tambah 20 karena E2-nya 20, kemudian kurang 14 karena E3-nya 14 dan kutub negatif. Maka ini harus sama dengan 0. Kita kalikan, ini menjadi 3I, kemudian ini menjadi 6I, ini menjadi min 18. Jadi 3I tambah 6I kurang 18 sama dengan 0. Jadi min 24 tambah 20 kurang 14 itu sama dengan negatif 18. Sehingga 3I tambah 6I sama dengan 9I, min 18-nya pindah ruas menjadi positif, maka I sama dengan 18 per 9 sama dengan 2.
maka arus yang mengalir dalam rangkaian ini sebesar 2 ampere. Nah, ini arus nanti yang kalian peroleh itu bisa saja positif, bisa negatif. Jadi kalau misalnya kalian dapat negatif, jangan khawatir. Kenapa? Karena kalau positif berarti pemisalan yang Pak buat ini benar arah arusnya. Arah arusnya benar, dalam rangkaian terjadi seperti ini. Arah arusnya berputar searah jarum jam. Kalau seandainya Pak dapat negatif di sini, maka berarti pemisalan yang ini keliru. Bukan searah jarum jam arusnya, harusnya berlawanan arah jarum jam. Jadi jangan merasa salah kalau misalnya ada yang arus bernilai negatif. Jadi itu artinya kalau negatif berarti berlawanan arah dengan pemisalan di awal yang telah kita lakukan. Nah, ini penjelasan. Nah, bagaimana kalau dengan yang 2 loop seperti ini, rangkaian paralel? Ini kan cuma 1 loop. Bagaimana kalau 2 begini? Maka kita harus buat menjadi 2 loop. 2 loop. Nah, loop yang pertama ini arahnya searah jarum jam. Apakah harus searah jarum jam, Pak? Tidak harus searah jarum jam, bisa berlawanan. Terserah kalian mau bikin searah berlawanan pun tidak jadi masalah. Tetapi biasanya yang Pak pertimbangkan untuk menentukan arah arus adalah lihat kutub positifnya di mana. Nah, ini untuk yang E1 ini kan positifnya di sini. Nah, kita tahu bahwa konsepnya adalah arus keluar dari positif masuk ke negatif. Maka arah arusnya untuk yang loop yang pertama yang ini, yang loop 1 ini, yang segi 4 yang bagian kiri ini arah arusnya begini. Nah, itu misalnya. Demikian juga untuk E2, positifnya di sini, maka arah arusnya begini. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Ini I2 masuk ke P, I1 masuk ke P. Yang keluar dari P adalah I3 ini. I3 itu keluar dari P. Maka bisa kita tuliskan nanti berdasarkan hukum Kirchhoff yang pertama, I1 yang masuk ke P ditambah I2 yang masuk ke P sama dengan I3 yang keluar dari P. Karena I masuk harus sama dengan I keluar. Maka I1 tambah I2 sama dengan I3. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan yang pertama. Nah, langkah berikutnya adalah kita analisis loop 1. Kita analisis masing-masing loop 1 dan loop 2. Yang pertama kita analisis dulu loop 1. Nah, loop 1 kita tentukan static startnya dari mana. Nah, biasanya Pak start dari sini. Kita tentukan startnya dari sini misalnya, dari sini. Nah, di hambatan R1 yang 4 ohm ini arus yang mengalir adalah arus I1. Maka kita bisa tulis I1 kali R1. I1 kali R1 sampai di titik P, nanti I1 bergabung ke sini, lewat sini. Bergabung dengan I2 menjadi I3. Sampai di titik P, I1 dan I2 bergabung menjadi I3. Jadi kalau kita misalnya putar begini, ini loop yang pertama, maka nanti I1 kali R1 sampai di sini bukan lagi I1 tapi sudah I3 karena I3 yang melalui R3 ini. Maka di sini menjadi I3 kali R3. Kemudian kembali ke sana menjadi min E1 sama dengan 0 atau tunjukkan aja. Jadi seperti ini. I1 karena arus yang mengalir di sini adalah I1 kali R1. Kemudian sampai di titik P lewat bawah ketemu R3. Tapi R3 di sini bukan lagi I1 tetapi I3. Karena I3 itu merupakan penjumlahan dari I1 dan I2. Sudah gabungan dari I1 dan I2. Sampai di sini sudah I3. Maka yang kita pakai untuk R3 itu adalah I3 kali R3. Jadi I1 kali R1, I3 kali R3 min E1. Karena kutub negatif yang ditemui pertama kali, negatif E1. Dan sama dengan 0. Tinggal dimasukkan angkanya. I1 kali 4 karena memang R1-nya 4 ohm tambah I3 kali 6. I3 kali 6 karena R3-nya 6 ohm kurang 8 sama dengan 0. Nah, kita kembali ke persamaan 1. Persamaan 1 di sini dikatakan bahwa I3 itu sama dengan I1 tambah I2. Maka kita ganti I3 di sini. 4 I1 tambah 6 kali I1 tambah I2. Min 8-nya pindah 2 jadi 8. Nah, 6 dikali masuk ke I1 dan I2. Maka 4 I1 tambah 6 I1 tambah 6 I2 sama dengan 8. Di sini ada I1 dan I1. Variabelnya sama, boleh kita jumlahkan. 4 tambah 6 sama dengan 10. 10 I1 tambah 6 I2 sama dengan 8. Ini kita simpan sebagai persamaan kedua. Yang berikut kita tinjau loop yang kedua, loop 2. Nah, pemisalan kita kan begini tadi. Iya. Nah, kita start dari sini. Loop 2. Nanti arus yang melalui R2 itu adalah I2. Kemudian berputar ke menuju R3. Arus yang melalui R3 adalah I3.
Kita lihat. Nanti R2, I2 kali R2 ditambah dengan sampai di sini I3 kali R3, putar ini jadi minus. Min E2 sama dengan 0. Pak ulangi. I2 kali R2 karena arus yang mengalir melalui R2 itu adalah I2. I2 kali R2 tambah I3 kali R3 kurang min E2, maksudnya kurang E2 sama dengan 0 karena kutub yang ditemui di sini adalah kutub negatif. Setelah itu baru kita masukkan angka-angkanya. I2 kali 2 karena R2-nya 2 ohm. Kemudian I3 kali 6 karena R3-nya 6. Yang arus yang melalui di sini adalah arus I3 kurang 18, E2-nya 18 sama dengan 0. Kemudian di persamaan 1 tadi kan I3 sama dengan I1 tambah I2, kita ganti ini I3 menjadi I1 tambah I2, maka menjadi 2I2 tambah 6 I1 tambah I2 dikali masuk, min 18 nya pindah ruas menjadi positif. 6 I1 tambah I2 dikali masuk, maka menjadi 2I2 tambah 6 I1 tambah 6 I2 sama dengan 18. Di sini ada variabel yang sama yaitu 2I2 dan 6I2. Kita langsung jumlahkan sehingga 6I1 tambah 8I2 sama dengan 18. Kita simpan sebagai persamaan. Nah, setelah dapat persamaannya, kita substitusi dan eliminasi. Nah, dari persamaan 2 dan persamaan 3 ini kita eliminasi salah satu variabel, bisa I1 atau I2. Nah, untuk contoh kali ini Pak eliminasi I1, di mana persamaan 2-nya Pak kali 3, persamaan 3-nya Pak kali 5 supaya memiliki koefisien yang sama nanti. Karena untuk syarat eliminasi kan koefisiennya harus sama untuk yang dieliminasi. Nah, karena Pak mau eliminasi I1, maka koefisien I1 harus sama. Dengan cara apa? Persamaan 2-nya Pak kali 3, persamaan 3-nya Pak kali 5. Seperti ini. Maka persamaan 2 menjadi 30 I1 tambah 18 I2 sama dengan 24. Sedangkan persamaan 3-nya menjadi 30 I1 tambah 40 I2 sama dengan 90. Nah, kita langsung kurangkan. Karena tandanya sama, yang ini bernilai sama-sama bernilai positif, kita langsung kurangkan. 30 I1 kurang 30 I1 0. Sisa 18 kurang 40 itu min 22 I2. Kemudian 20 per 90 itu sama dengan min 66. Maka dapatlah kita I2 nya sama dengan negatif 66 bagi negatif 22 sama dengan 3 ampere. Itu untuk nilai arus I2 yang ini nih, arus I2 nya 3 ampere. Nah, karena nilainya positif berarti betul nih arah yang kita misalkan ini betul. Arah yang kita misalkan betul karena nilainya positif. Yang berikut setelah mendapat I2, nilai I2 ini kita masukkan ke salah satu persamaan I2 atau I3 untuk mencari I1-nya. Nah, di sini Pak pilih persamaan 2. Pak ganti I2-nya menjadi 3 ampere. Maka 10 I1 tambah 6 kali 3 karena I2-nya 3 sama dengan 8. 10 I1 tambah 18 sama dengan 10. Atau 10 I1 sama dengan 8 kurang 18. 10 I1 sama dengan negatif 10. I1 sama dengan min 1 ampere. Artinya pemisalan yang kita lakukan di sini keliru. Arusnya bukan begini yang terjadi dalam rangkaian. Karena kita dapatnya negatif, maka arus yang benar yang dalam loop 1 ini arusnya begini, berlawanan arah dengan arah jarum jam. Jadi 1 ampere tapi arahnya begini. Nah, ini penjelasan. Kemudian kita kembali untuk mencari I3. I3 ini berapa sih I3? Nah, di awal di persamaan satu tadi kan kita sudah tentukan bahwa I1 tambah I2 sama dengan I3. Maka tinggal kita masukkan I1 tambah I2 sama dengan I3. I1-nya min 1, I2-nya 3 sama dengan I3. Maka I3 sama dengan 2 ampere. Karena nilainya positif berarti benar arahnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat begini nanti. Yang masuk I2, yang masuk ke titik P itu 3 ampere dari I2. Yang keluar dari titik P itu ada 1 ampere yang I1 dan 2 ampere yang I3. Jadi tidak melanggar hukum Kirchhoff. Hanya pemisalan kita di awal ini keliru sehingga tandanya negatif. Sehingga yang sebenarnya terjadi dalam rangkaian ini adalah arusnya untuk loop 2 benar seperti ini, sedangkan untuk loop 1 arah arusnya harusnya begini. Berlawanan arah dengan arah jarum jam. Oke anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita terkait hukum Kirchhoff tentang arus dan tegangan. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom unggul.